Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi perancangan pabrik kimia dengan judul Perancangan Pabrik Soya Fiber pertama di Indonesia dengan memanfaatkan produk samping ampas tahu kapasitas 480 kg per bulan. Dan ini adalah tim kami, Vanessa Wulandari dan Julastri Pasaribu. Perlu yang diketahui pertama kali dalam merancang sebuah pabrik, yaitu kita harus mengetahui identifikasi peluang investasinya terlebih dahulu. Nah, apa saja sih? Yang pertama adalah supply and demand, yaitu ada penawaran dan permintaan. Jadi yang pertama mengenai perancangan pabrik ini, tahu menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia sehingga permintaan produsen meningkat setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, produksi kedelai dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan sehingga kita masih terus-menerus impor. Kemudian yang ketiga, ampas tahu sendiri memiliki kandungan yang tinggi. Kemudian bahan bakunya juga murah dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Kemudian yang keempat, menawarkan industri pembuatan soya fiber dengan memanfaatkan produk samping. Jadi di sebelah kiri teman-teman bisa lihat kedelai untuk bahan baku tahu, kemudian sebelah kanan adalah limbah dari padatan tahu. Kemudian yang kedua, setelah supply dan demand setelah kita ketahui, kita harus mengetahui studi bahan bakunya sendiri. Jadi soya fiber sendiri merupakan bahan baku pembuatan bar, meat recycle seperti teman-teman lihat ada sosis, kemudian ham dan lain sebagainya, roti, susu, dan memiliki kandungan seperti yang sudah dilihat dalam layar, ada protein, lemak, fiber, dan moisture. Nah, ini di sebelah kanannya adalah produk akhir dari soya fiber sendiri yang memiliki banyak manfaat dan tentunya tidak ada kandungan salmonella ya. Kemudian kita harus mengetahui yang namanya studi kompetitor. Nah, kompetitor kita sendiri berasal dari Cina karena kita paling banyak impor dari sana. Nah, ketergantungan terhadap impor soya fiber ini dikarenakan belum adanya industri pembuatan protein kedelai, padahal industri pengolahan kedelai di Indonesia ini cukup banyak, tapi belum dimanfaatkan dengan baik. Nah, hal ini dapat kita lihat dari tidak memiliki produksi kedelai nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga Indonesia setiap tahunnya harus impor. Nah, dengan melimpahnya industri pengolahan kedelai, maka Indonesia memiliki lebih dari cukup bahan baku pembuatan soya fiber, dan tentunya kita bisa melakukan strategi persaingan yang baik untuk meningkatkan keuntungan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, yang keempat, kita harus tahu yang namanya studi perkembangan teknologi. Perancangan proses soya fiber dari ampas tahu ini tidak menggunakan pelarut yang berbahaya, tidak menimbulkan masalah limbah, serta menghasilkan produk yang dengan kualitas dan nilai tambah yang ramah terhadap lingkungan. Nah, teknologi yang kami gunakan adalah rotary dryer. Dan yang kedua, kita harus merencanakan pembuatan perancangan pabrik itu sendiri. Yang pertama, saya akan memperlihatkan skema perancangan pabrik kami sendiri. Ini teman-teman sudah bisa melihat. Nah, yang selanjutnya kita memilih teknologi prosesnya. Nah, proses pembuatan tahu melalui beberapa tahap pengolahan, yaitu perendaman, penggilingan, ekstraksi protein, penggumpalan, dan percetakan. Ini adalah pembuatan tahu secara umum. Jadi, teman-teman juga harus tahu dasarnya dari pembuatan tahu itu seperti apa. Nah, kemudian
Banyaknya air yang digunakan untuk ekstraksi protein menentukan banyaknya yang terekstrak, ditandai dengan banyaknya rendaman yang dihasilkan. Nah, dalam proses terakhir pembuatan tahu itu menghasilkan limbah cairan dan limbah padatan, dan yang kami gunakan di sini untuk pembentukan soya adalah limbah padatnya. Nah, kemudian yang kedua adalah langkah perancangan alat. Yang pertama adalah proses penekanan ulir atau screw press. Jadi proses penekanan ini tujuannya untuk mengeluarkan air dari bahan baku dengan menggunakan mesin screw press yang dilengkapi dengan adjuster untuk mengatur tingkat kerapatan atau kelonggaran screw. Gitu. Kemudian yang kedua adalah drying, proses pengeringan dengan suhu 140 derajat dengan kecepatan 30-50 rpm. Ini bisa diatur. Lalu yang selanjutnya adalah langkah perancangan alat ya. Yang ketiga adalah transferring. Jadi proses pemindahan ini dilakukan apabila setelah melalui proses pengeringan atau terbentuknya soya flake. Gitu. Kemudian ada yang namanya penyimpanan, dilakukan apabila soya flake telah melalui screw transferring untuk ditampung sementara sebelum proses grinding. Kemudian yang terakhir adalah grinding. Proses ini soya flake dimasukkan ke hammer mill untuk dihaluskan menjadi serbuk powder, di mana tepung ISP ini tertampung di dalam silikonnya. Nah, setelah mengetahui proses teknologinya, kita harus mengetahui langkah utilitas dan pengolahan limbahnya. Nah, kebutuhan utilitas itu merupakan sarana penunjang kegiatan operasional sebuah pabrik agar dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk teman-teman ketahui, unit utilitas yang kami gunakan antara lain yang pertama unit penyediaan air. Nah, yang air yang digunakan adalah air bersih yang berasal dari PDAM yang telah diolah sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui serangkaian proses pengolahan air sehingga dapat langsung dialirkan menuju bak penampung air bersih dan dapat didistribusikan untuk keperluan pabrik. Nah, yang kedua adalah unit penyediaan tenaga listrik. Jadi kebutuhan listrik setiap ruang di area pabrik itu seperti area kantor, area administrasi, QC, di laboratorium, ataupun di ruang kontrol dan ruang operator, itu akan membutuhkan banyak sekali listrik, apalagi pabrik yang harus bekerja 24/7 gitu ya. Nah, pemakaian listrik contohnya bisa dilihat di layar, ada listrik untuk proses, listrik untuk menanti peralatan penunjang, dan ada totalnya. Nah, yang ketiga adalah unit bahan bakar. Kebutuhan bahan bakar pada pabrik ini dibutuhkan untuk unit generator yang berfungsi untuk membangkitkan listrik apabila terjadi pemadaman. Nah, contohnya yang kami gunakan adalah di bahan bakar pada TOH dan kendaraan operasional. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah sistem pengolahan limbah. Terdiri dari bak pengendapan, bak storage, drum filter 2, dan drum filter 3. Nah, ini tentunya ada berisi ijuk, koral, dan kapori. Nah, perlu teman-teman harus tahu juga dalam perancangan pabrik itu kita harus tahu selain prosesnya, teknologinya, kita juga harus tahu apakah ada limbah atau tidak. Gitu. Tentunya pasti ada limbah dan bagaimana proses mengolahnya. Nah, di sini limbah cair dialihkan ke bak pengendapan untuk memisahkan padatan dan cairan. Nah, kemudian bagian endapan ini akan tertinggal di bak pengendapan dan air dari limbah diumpankan ke bak storage. Nah, air dari bak storage akan ditarik dan diumpankan melalui drum yang berisi ijuk. Setelah diumpankan ke drum yang berisi ijuk, air limbah kemudian diumpankan ke drum yang berisi koral dan kaporit secara berurutan. Nah, air yang telah keluar dari drum kaporit tadi dapat langsung dibuang ke lingkungan. Dan endapan pada pengendapan diambil secara manual, bisa di skop. Nah, itu biasanya secara 1 minggu atau 1 bulan. Gitu. Kemudian untuk
koral dan kaporitnya sendiri juga sebaiknya diganti. Nah, kemudian kita harus mengevaluasi hasil perancangannya. Nah, untuk yang pertama, analisis ekonomi. Jadi ada minimum payback period, MPP, merupakan jangka waktu minimum pengembalian modal investasi. Pengembalian berdasarkan laba bersih ditambah biaya penyusutan, yang biasanya disebut sebagai NCF atau net cash flow. Nah, perhitungan MPP ini dilakukan dengan cara menjumlahkan laba bersih dengan depresiasi setiap tahunnya, sehingga memberikan jumlah yang sama dengan jumlah total modal investasi. Jadi berdasarkan hasil analisa didapatkan nilai MPP selama 4,18 tahun. Internal rate of return-nya adalah tingkat suku bunga pinjaman rate of interest dalam persen pada net cash flow present value sama dengan 0. Nah, dalam kurun waktu umur teknis mesin atau peralatan, atau kurun waktu yang diharapkan lebih cepat dari umur teknisnya. Nah, analisa IRR ini dilakukan untuk menilai kelayakan pendirian suatu pabrik. IRR menggambarkan suatu tingkatan suku bunga yang memberikan nilai total sama dengan TCL. Nah, apabila bunga bank yang ada di perbankan selama usia pabrik lebih kecil dari IRR, maka pendirian pabrik adalah layak. Nah, dari hasil analisa perhitungan diperoleh IRR sebesar 34,4%. Maka pabrik ini layak didirikan karena lebih besar dari bunga bank sebesar 10%. Nah, melalui proses kalkulasi diketahui bahwa NCF-PV di tahun ke-10 akan bernilai pada 0 pada nilai suku bunga pinjaman 34,4%, sehingga nilai IRR pada pendirian pabrik soya fiber ini adalah 34,4%. Nah, pada tabel di bawah yang nanti akan saya perlihatkan bahwa NCF-PV ini bernilai positif di tahun pertama. Dengan demikian, minimum payback period produk soya fiber ini dapat dihitung sebagai berikut. Ini bisa dihitung yang teman-teman lihat. Ini adalah dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Bisa dilihat dari perhitungannya, ada keuntungan bersih, nominal bunganya, akumulasi gitu. Nanti bisa kita lihat persen diskon faktornya dengan suku bunga sekian setiap bulannya. Nah, kesimpulan dari materinya adalah dari data yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan baku dari ampas tahu menjadi soya fiber dibutuhkan pemilihan proses teknologi yang tepat berdasarkan literatur, serta merancang alat proses dan utilitas yang baik sehingga dapat digunakan pada industri produksi soya fiber dari limbah ampas tahu yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.